Perkenalkan, saya Nurulifah dari kelompok 6. Kali ini kami akan membawakan presentasi tentang persiapan presentasi penjualan. Dan bersama saya Intan Dewi Jayanti. Yang pertama kita bahas dalam bab 1 adalah pendahuluan. Dalam dunia salesmanship, persiapan presentasi penjualan adalah salah satu aktivitas yang sangat penting dan mutlak untuk dilakukan. Karena dalam proses ini akan sangat menentukan keberhasilan proses penjualan secara keseluruhan. Seorang salesperson berkesempatan untuk menjelaskan secara menyeluruh tentang produknya, semua hal tentang produk tersebut dan bagaimana produk tersebut akan memberikan solusi atas permasalahan yang ada, beserta semua benefit yang bisa didapatkan dari produk tersebut. Dalam melakukan presentasi, tentu seorang salesman profesional akan melakukan berbagai persiapan. Persiapan yang matang mendukung kesuksesan salesman dalam misi pencapaian target penjualan. Presentasi penjualan haruslah dilakukan sebaik mungkin, agar prospek memahami betul informasi dan penjelasan yang salesman sampaikan. Tidak hanya sekadar paham saja, presentasi harus dibuat senyaman mungkin, sehingga suasana yang ditimbulkan mendukung prospek untuk menyimak setiap penjelasan salesman dalam presentasinya. Presentasi yang sukses mampu membuat peran salesman dalam pencapaian target penjualan menjadi sangat penting. Salesman yang sukses dalam presentasinya memungkinkan perusahaan mendapat semakin banyak pelanggan dan memperluas prospeknya. Presentasi yang profesional dapat menciptakan image perusahaan yang baik di mata prospeknya. Inilah alasan mengapa presentasi penjualan sangat penting dalam mendukung perusahaan mencapai sebuah target penjualan. Kali ini saya membacain tentang rumusan masalah. Yang pertama adalah apa yang diperlukan dalam merancang persiapan presentasi penjualan. Yang kedua ada how, bagaimana teknik presentasi seorang salesman profesional. Yang ketiga ada why, mengapa presentasi diperlukan untuk mendukung penjualan. Selanjutnya ada tujuan makalah. Yang pertama untuk memahami cara presentasi yang baik untuk menarik prospek dalam rangka pencapaian penjualan. Yang kedua, mengetahui teknik dan metode yang baik untuk melakukan presentasi. Yang ketiga, mempersiapkan diri sebagai sales profesional dalam mempresentasikan produk terhadap prospek. Yang keempat, mengetahui pentingnya presentasi dalam pencapaian target penjualan. Saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami lakukan adalah dengan menggunakan sistem online. Kami memilah, meringkas, dan menyimpulkan informasi-informasi yang kami dapat melalui internet sebagai landasan dari pembahasan makalah kami. Kami melakukan sistem online ini dalam rangka untuk mengurangi mobilitas kami di luar ruangan dan membantu pemerintah memutus rantai penyebaran wabah COVID-19. Kami mencari berbagai macam sumber dan teori untuk menjadi bahan pendukung pembahasan kami agar tetap memiliki pedoman dan teori yang tidak mengada-ngada. Hal ini kami lakukan agar pembahasan makalah kami akan lebih akurat tanpa harus kami terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang landasan teori menurut Joko Purwanto 2003-248, menerangkan beberapa persiapan dasar yang dilakukan untuk mempersiapkan presentasi bisnis yang baik, antara lain 1. Penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipersembahkan. Sebelum melakukan presentasi, hendaknya presenter telah menguasai materi yang akan disampaikan dapat dimengerti oleh audiens. Presenter yang tidak menguasai materi tidak hanya akan membingungkan audiens, tapi juga akan memberikan citra atau image yang kurang baik terhadap presenter. Yang poin selanjutnya, penguasaan berbagai alat bantu dengan baik. Untuk dapat menyajikan presentasi yang menarik, dibutuhkan beberapa alat bantu presentasi. Penguasaan terhadap beberapa alat bantu ini akan sangat membantu pembicara dalam menyampaikan sehingga audiens dapat mengingat isi pembicaraan tersebut. Poin selanjutnya ada menganalisis siapa audiens Anda. Presenter dapat melakukan pendekatan terhadap audiens dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana.
maka pembicara dapat mengetahui dan menganalisa siapa saja audiens yang hadir dan menentukan pendekatan yang tepat dalam penyampaian presentasi. Contohnya, pertanyaan tersebut dapat diajukan langsung kepada beberapa audiens pada awal presentasi. Poin selanjutnya, menganalisis berbagai lingkungan, lokasi atau tempat presentasi. Hendaknya pembicara mengenali lokasi tempat berlangsungnya presentasi sebelum acara berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembicara menentukan alat bantu presentasi yang sesuai dan memperkirakan jumlah audiens sehingga pembicara dapat cukup gambaran dalam melakukan persiapan presentasi yang lebih matang. Saya akan menjelaskan tentang teknik persiapan presentasi. Di sini ada 3 macam jenis teknik persiapan presentasi, yaitu yang pertama adalah persiapan presentasi standar atau canned sales presentation. Yang kedua adalah persiapan presentasi terencana atau planned sales presentation. Dan yang ketiga adalah persiapan presentasi terprogram atau program sales presentation. Persiapan presentasi standar. Dalam teknik ini, persiapan presentasi biasanya dilakukan oleh tim dari perusahaan yang lebih memahami produk yang akan ditawarkannya. Perusahaan akan menyiapkan teks standar yang berisi penjelasan tentang produk yang nantinya akan dihafalkan oleh salesperson agar dapat melakukan presentasi secara lancar. Biasanya salesperson akan dibekali dengan brosur dan leaflet yang akan diberikan kepada prospek untuk melengkapi penjelasan produk yang mereka tawarkan. Teknik ini biasanya digunakan untuk salesperson yang pemula. Selanjutnya adalah persiapan presentasi terencana. Dalam teknik ini, salesperson akan menyusun sendiri rencana presentasinya yang mana akan disesuaikan dengan latar belakang, sikap, dan kebiasaan prospek. Biasanya, perusahaan akan mengadakan training yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran tentang produk dan metode penjualan yang sudah disegarkan kembali. Namun, dalam persiapan presentasi terencana, perusahaan akan lebih menekankan tata cara dan urutan dalam menyampaikan presentasi yang mana nantinya presentasi akan disesuaikan dengan psikologis prospek sehingga salesman akan lebih luas dalam menyampaikan materi dan mempermudah salesman untuk beradaptasi dengan prospek yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Training ini juga dimaksudkan untuk presentasi penjualan agar tetap dalam kebijaksanaan dan peraturan perusahaan. Yang terakhir adalah persiapan presentasi terprogram. Dalam teknik ini, salesman harus menguasai materi secara rinci, terutama dalam hal spesifikasi dan biaya pembuatan produk. Karena persiapan presentasi terprogram dirancang untuk menjelaskan produk yang biasanya berupa peralatan produksi yang memiliki desain khusus atau teknologi yang tidak seperti biasanya. Dan biasanya merupakan barang-barang yang mahal atau barang-barang yang memiliki penjualan terbatas. Sehingga biasanya salesman akan langsung berhadapan dengan tim teknis dari prospek yang tentunya memiliki pengetahuan teknis dan keuangan produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, salesman harus berhati-hati dalam menjelaskan produknya dan penjelasan pun harus apa adanya tanpa terkesan memaksakan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu materi presentasi. Yang kita maksud materi presentasi di sini bukan isi dari presentasi. Kita tidak sedang membahas mengenai isi dari presentasi, melainkan bagaimana menyusun sebuah slide presentasi yang benar. Berikut adalah bagaimana menyusun materi presentasi yang baik dan benar secara umum. Yang pertama, penggunaan huruf yang tepat. Penggunaan huruf yang tepat yang dimaksud di sini adalah pilihlah jenis huruf atau font tipe yang mudah dibaca, seperti Arial atau Calibri. Kemudian gunakan ukuran huruf atau font size yang sesuai. Jangan terlalu kecil, terutama untuk poin-poin tertentu. Gunakan titik fokus atau titik perhatian baik dalam tulisan maupun dalam gambar. Gunakan huruf besar dan huruf kecil sesuai kebutuhan. Jangan gunakan huruf kapital untuk semua tulisan. Yang kedua, itu ada tulis poin-poin kuncinya saja. Dalam mempersiapkan presentasi,
kalian cukup menuliskan poin-poin kuncinya saja. Jangan seperti memindahkan teks dari Microsoft Word ke Microsoft PowerPoint. Dan jika ada poin yang membutuhkan data atau keterangan lebih lanjut, kalian bisa menggunakan link yang bisa dibutuhkan kapan saja. Yang ketiga, gunakan gambar yang sesuai dan menarik. Gunakan video untuk mendukung isi materi, seperti testimoni, company profile, spesifikasi produk, proses produksi, dan lain sebagainya. Video ini juga bisa digunakan untuk ice breaking atau untuk intermezzo, tetapi tetap harus ada relevansinya. Yang keempat, gunakan alat bantu peraga. Untuk mendukung presentasi, gunakan juga alat bantu sebagai peraga. Alat bantu peraga juga berguna untuk produk-produk yang membutuhkan penjelasan lebih detail, yang berhubungan sesuatu atau yang bersifat kualitas. Terkadang, klien ingin menyentuh produk untuk lebih memastikan tipe kinestetiknya. Dan yang terakhir, gunakan contoh produk atau bisa disebut dengan miniatur atau dummy. Beberapa jenis produk tidak mungkin untuk dibawa sebagai contoh produk. Itulah sebabnya kita membutuhkan miniatur atau dummy produk. Miniatur atau dummy yang dapat digunakan saat presentasi biasanya memiliki ketinggian dan memiliki skala. Setelah kita mengetahui bagaimana metode untuk menyusun materi presentasi, maka saya di sini akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan apa aja sih yang sering terjadi saat presentasi. Pertama, salah menyebut nama klien. Jangan pernah salah menyebut nama klien, apalagi sampai berkali-kali, karena hal ini menunjukkan bahwa nama klien tidak dianggap penting. Itulah sebabnya, sebelum presentasi berlangsung, sangat penting untuk berkenalan dan mengingat nama klien kita. Selanjutnya, presentasi tanpa pre-presentation research. Kesalahan yang sering terjadi adalah kita tidak memiliki data yang cukup tentang klien atau prospek kita. Kita perlu tahu jelas apa yang ingin mereka capai dan apa sih permasalahan klien yang relevan dengan janji pertemuan saat itu. Selanjutnya adalah just read the slide. Jika saat presentasi hanya dengan membaca slide, maka sangat membosankan sekali. Interaksi dengan klien atau audiens akan berkurang secara drastis. Presenter dan audiens masing-masing akan sibuk dengan dirinya sendiri. Information overload. Saat presentasi, seringkali salesperson memberikan informasi yang sangat banyak. Hampir semua produk dan jasa yang dimilikinya dipresentasikan. Hal ini akan mengurangi fokus klien dan bisa menimbulkan permasalahan bagi klien untuk mengambil keputusan dan memilih produk yang mereka butuhkan. Selanjutnya adalah informasi tidak relevan atau kurang fokus. Kadang saat melakukan presentasi penjualan, salesperson memberikan banyak informasi yang seringkali kurang relevan atau belum dibutuhkan untuk saat itu. Hal ini juga akan mengurangi fokus klien. Jadi, berikan informasi hanya yang dibutuhkan oleh klien saja atau yang bisa menjawab pertanyaan atas permasalahan klien saja. Tidak to the point atau terlalu banyak bicara. Dalam presentasi, seringkali salesman banyak mengulang-ulang penjelasannya atau terlalu berbelit-belit dalam penjelasannya. Hal ini bisa membosankan. Kadang mengulang itu diperlukan. Penjelasan yang detail juga diperlukan. Namun, jika audiens sudah jelas, sebaiknya tidak perlu diulang-ulang. Cukup dikonfirmasikan saja. Selanjutnya adalah kurang persiapan atau kurang data. Kesalahan lainnya yang sering terjadi adalah kurangnya persiapan sebelum presentasi, atau kurangnya data serta dokumen dibutuhkan, persiapan mentalnya kurang, dan lain sebagainya. Akibatnya adalah terhambatnya proses-proses presentasi atau kelanjutan dari presentasi tersebut. Tanpa call to action, tidak adanya call to action di akhir sesi presentasi seringkali menghambat terjadinya closing, karena seringkali klien atau prospek yang telah memahami dan tertarik pada presentasi kita masih kesulitan untuk mengambil keputusan. Klien masih membutuhkan dorongan untuk memastikan keputusannya, dan inilah salah satu fungsi call to action tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah tidak adanya next step. Kesalahan lainnya yang cukup fatal adalah tidak ada pembahasan mengenai langkah berikutnya mau seperti apa. Hal simpel ini bisa menjadi permasalahan yang berujung mundur atau gagalnya closing penjualan. Klien atau prospek yang sudah setuju harus segera dibuatkan komitmen yang jelas, termasuk langkah berikutnya apa, kapan, dan bagaimana.
Oke, jadi sekarang kita udah sampai di akhir dari makalah persiapan presentasi penjualan ini. Apa yang telah kami sampaikan dalam makalah ini adalah hal-hal yang sebenarnya dan berdasarkan beberapa sumber dan juga tetap mengacu pada teori para ahli berdasarkan pendapat-pendapat mereka. Kami membuatnya menjadi sebuah makalah secara terperinci agar lebih mudah dipahami dan berikut dengan penjelasannya pada masing-masing bagian. Persiapan presentasi penjualan ini kami rangkum agar memudahkan pekerjaan seorang yang bergerak dalam bidang salesmanship, bahwa pekerjaan yang mereka lakukan tidaklah mudah dan tidak semua orang mampu menjalankannya. Namun, dengan adanya materi ini, kami berharap seorang salesperson mampu mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh untuk melakukan presentasi penjualan dengan mempertimbangkan segala macam resiko dengan materi yang telah kami buat dalam makalah ini. Kesimpulan yang kami ambil dari pembahasan kami adalah betapa pentingnya presentasi penjualan dalam meningkatkan pendapatan perusahaan, sehingga presentasi penjualan harus dipersiapkan. Peran aktif perusahaan merupakan pendukung utama bagi keberhasilan salesman dalam menjalankan tugasnya. Salesman yang profesional akan memanfaatkan fasilitas yang diberikan perusahaan dengan sebaik-baiknya, karena sumber pendapatan perusahaan merupakan hasil dari keberhasilan presentasi penjualan yang berujung pada transaksi penjualan, di mana seorang salesman berhasil meyakinkan calon prospeknya untuk mengkonsumsi produk perusahaannya. Dan ada saran dari kelompok kami mengenai persiapan presentasi penjualan ini. Saran kami dalam pembahasan ini adalah perlu adanya peran aktif perusahaan untuk mendukung keberhasilan salesman dalam mencapai target penjualannya. Perlu adanya training sales, peningkatan produk knowledge, alat bantu presentasi, dan lain-lain. Sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap profesi salesman. Salesman yang profesional harus menguasai presentasi penjualannya dan melakukan persiapan secara matang guna tercapainya target penjualan yang berujung pada transaksi pembelian. Oke teman-teman, sekian makalah yang dapat kami sampaikan perihal persiapan presentasi penjualan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.